ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan dari Syekh rahimahullah ta'ala berkaitan dengan nasihat beliau untuk para penuntut ilmu agar menjauh dari al-jadal, menjauh dari perdebatan dengan berbagai macam bentuk perdebatan. Kita lanjutkan yang disebutkan oleh Syekh Adil hafizahullah ta'ala, qauluhu rahimahullah, al-bu'du 'anil jadal, menjauh dari al-jadal, menjauh dari perdebatan. Ini selayaknya yang dilakukan oleh para penuntut ilmu agar jangan suka berdebat. Penuntut ilmu itu selayaknya bagi dia untuk memperbanyak maklumat, memperbanyak ilmu dan mengamalkan ilmu, bukan memperbanyak al-mukhasamat, ya, memperbanyak perselisihan, perdebatan. Kata beliau, al-jadalu nau'ani. Jadal, perdebatan itu ada dua macam. Jadalun musmirun, perdebatan yang berbuah. Wahwal jadal billati hiya ahsan, yaitu perdebatan dengan cara yang paling bagus. Wa yakunu musmiran, sehingga perdebatan itu membuahkan hasil. Tahsulu bisababihi faidatun, sehingga dengan sebab jidal tadi, dengan sebab perdebatan tadi menghasilkan faedah. Berarti perdebatan ini perdebatan yang ada buah, ada tujuan, ada dampak positif. Wa alaihi qaulullahi subhanahu wa ta'ala, dan atas dasar inilah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kata Allah Azza wa Jalla, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah, ajak umat manusia itu menuju jalan Rabbmu dengan cara hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan dengan cara mau'izatil hasanah, nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan debat dia, adu argumen dengan dia dengan cara yang paling baik. Lihat ya ikhwan, di sini metode dakwah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kepada Nabi kita Muhammad SAW. Hukum asal dalam berdakwah adalah mengajak orang dengan hikmah. Apa makna hikmah? Meletakkan sesuatu pada posisinya masing-masing. Dan juga dengan cara al-mau'izatil hasanah, dengan cara nasihat yang baik, nasihat yang bagus. Debat terjadi kapan? Setelah dakwah dengan hikmah, setelah melakukan nasihat dengan baik, barulah lakukan diskusi, adu argumen. Itu pun dengan ketentuan dalam Al-Quran. Apa ketentuannya? Billati hiya ahsan, dengan cara yang paling bagus, cara yang paling baik. Kenapa ya ikhwan dengan cara yang paling baik? Karena kalau tidak benar caranya tadi, hasilnya buruk, menimbulkan
perselisihan, perpecahan, bahkan permusuhan, atau istilah lain ketersinggungan, karena debatnya tidak dengan ahsan. Wa qauluhu subhanahu wa ta'ala, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian mendebat ahlul kitab, janganlah kalian adu argumen dengan ahlul kitab, kecuali apa? Dengan cara yang ahsan. Antum tahu sendiri ahlul kitab, yang selayaknya seharusnya kita tadi menancapkan prinsip al-bara'ah kepada ahlul kitab. Suatu prinsip kita harus membenci mereka, harus memusuhi mereka. Namun dalam bab jidal, Allah Subhanahu wa taala menuntunkan dengan cara billati hiya ahsan. Kalau ahlul kitab saja disyariatkan, dianjurkan bagi kita ketika berdebat billati hiya ahsan, maka demikian juga mendebati seorang muslim. Kalau antum tidak mampu billati hiya ahsan, khalas utruk al-jidal, tinggalkan perdebatan, tidak usah debat. Anda tidak mampu billati hiya ahsan, ya sudah diam, tidak usah banyak komentar. Ini banyak di kalangan ikhwan-ikhwan salafiyin di medsos berdebat, tidak hikmah sih. Kadang anak lihat, maaf ya, anak tahu beberapa ikhwan di Palembang ini yang suka ngomentari sesuatu yang tidak pada tempatnya, ya, ngomentari tidak pada tempatnya. Misalkan di suatu akun media sosial, ada di Sumsel ini misalkan ada pawai atau konser atau apa segala macam gitu loh ya, diiklankan di akun resmi. Tahu-tahu ada yang komentar, ini menyelisih Al-Quran dan Sunnah, begini. Tuh dihantam sama orang lain. Pas kucek itu tadi ya, si fulan, oh si fulan. Kalau kita yang tahu dia ini tadi, ya Allah, kadang ini tadi anak katakan ya, mohon maaf bukan merendahkan, Palembang ini darurat ilmu. Ikhwan banyak, sebenarnya banyak, tapi anak katakan miskin, tidak bisa menempatkan dakwah. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Namun ada ketentuan, ya, ada ketentuan. Jangan berpegang dengan ayat yang mutlak seperti ini tadi. Kapan kita memberikan nasihat? Ada orang kelahi loh sama di hadapan Nabi SAW, sampai disebutkan dalam hadis itu tadi uratnya kenceng. Mukhosama dalam Sahih Bukhari, yang ini marah, sama-sama marah. Dibiarin dulu sama Nabi SAW. Dari jarak jauh Nabi SAW mengatakan kepada sahabat tadi yang lain, inilah a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu al-ghadab. Aku tahu suatu kalimat kalau diucapkan oleh orang ini tadi akan hilang rasa marahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dua orang tersebut udah selesai, ya, udah ribut tadi selesai. Datang sahabi yang dengar hadis dari Rasul tadi, mendatangi dua orang tadi. Aku mendengar Nabi SAW mengatakan, inilah a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu al-ghadab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata sebagian masyayikh, para ulama bilang, ini dalil bolehnya ta'khirun nasihah fi waqtin munasib, menunda nasihat pada waktu yang cocok. Kenapa? Karena kalau disampaikan pada waktu itu orang lagi marah ya ikhwan, enggak usah antum ceramai. Faham? Ustaz lagi marah, enggak usah, Ustaz ittaqillah. Orang lagi marah-marah, antum lagi banyak tingkah, itu enggak usah antum bawa dalil. Tapi antum udah lagi tenang-tenang, mendekati Ustaz, afwan Ustaz, la taghdab. Ya enggak? Karena ingat dari dulu pondok pesantren, jadi ada kawan, ya dia bercanda, tapi tersinggung.
Ittaqillah. Antum itulah ittaqillah. Nah, kenapa? Karena padahal ittaqillah yang tadi benar dia ittaqillah. Karena orang ini tadi terbawa emosi, nggak ada manfaat ya ikhwan. Ada posisinya. Antum dakwah, orang ada konser musik, antum teriak-teriak, musik haram. Nggak ada orang mau dengarkan antum. Tapi kalau antum teriak-teriak di pengajian, orang siap mendengarkan ilmu, orang wa'i. Nah, ini tepat. Kadang anda lihat orang-orang tidak hikmah dalam berdakwah. Itu semua kembali kepada ilmu ya ikhwan, bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian kata beliau, wa amman na'ul akhar fahuwal jidal ghairul muthmir. Adapun jenis yang lain, jenis yang kedua, jidal yang tidak membuahkan, wa huwa yusamma bil jadalil aqim. Ini dikenal istilahnya, disebut dengan istilah al jadal al aqim. Ya. Debat yang mandul. Ya, kalau terjemahannya ya, ini debat tidak ada faedah, bukan al-jidal al-muthmir. Wa hadza la yufidu syai'an wa la yuthmir. Ini tidak memberikan faedah, tidak membuahkan hasil. Wa innama yurithu syahna wal adawa wal baghdha. Ini cuma sekedar menghasilkan, menimbulkan syahna, permusuhan, ya, dan kebencian. Asyahna itu kedengkian, adawah permusuhan, al-baghdha kebencian. Kal jadal fil masail ghairin nafi'ah, seperti perdebatan pada masalah-masalah yang tidak ada manfaat. Ini juga masalah tidak ada manfaat ya, untuk apa antum debatkan? Awil jadal fi fudulil masail allati la yahtaju ilaiha, atau perdebatan pada permasalahan-permasalahan yang tidak dibutuhkan. Subhanallah ya ikhwan, dari seluruh grup WA ya, grup WA, anak kadang lihat, kadang ikhwan-ikhwan menunjukkan ya, dari banyak grup WA, cuman grup WA Darul Hadis yang tidak ada perdebatan di kalangan ikhwan. Kenapa? Sebab kalau ada yang nge-share tuh kelasnya berat kali. Kalau dokter Vicky nge-share apa? Gimana orang mau debat lagi? Orang tahu rahimahullah imro'an arafa qadra nafsihi. Apa dokter Vicky ada asa otak. Orang nggak mikir. Tapi kalau ada sebagian grup WA, salah satu musola di Palembang ini, subhanallah, itu satu bicara semua di grup itu. Mana ndak ada ustadznya di grup itu? Ya. Itu semuanya. Tapi kalau Darul Hadis ndak ada yang berani. Nanti di share asa otak dulu. Pas sudah asa otak sudah. Kenapa ya ikhwan? Dengan fawaid-fawaid ilmiah seperti itu, diskusi yang seperti itu jauh lebih manfaat dibandingkan kita debat, memperdebatkan karena sesuatu yang kadang tidak penting. Awil jadal fi masail wa umurin yurja' fiha ilal ulama, atau berdebatan pada permasalahan-permasalahan, perkara-perkara yang perlu dikembalikan kepada para ulama. Nah, ini tidak diperbolehkan ya ikhwan. Tidak usah berdebat pada permasalahan yang tidak butuh didebatkan. Tidak usah debat pada permasalahan yang harus diserahkan kepada para ulama. Kal masail fil fitan wal umur al mushtabihah, seperti permasalahan-permasalahan fitnah, seperti permasalahan-permasalahan mushtabihah. Ambil masalah-masalah yang penting ya ikhwan. Ya. Cari masalah-masalah yang lebih penting, masalah-masalah yang lebih bermanfaat. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu. Apa bisa masalah fitan? Masalah Gaza ya. Masalah Gaza. Ini fitan. Dibahaslah di grup ini begini, ada yang bela Hamas, ada yang segala macam ini. Anak pribadi ikhwan tahu mengikuti masalah-masalah seperti ini. Antum pernah enggak bahas? Enggak pernah dibahas. Tempat umum, bahkan di majelis-majelis dagangan, ya. Padahal tahu. Wa nahwi dzalik, wa arada Syekh rahimahullah biqaulihi al-bu'du 'anil jadal ma yadkhul fi naw'i tsani. Dan yang dimaksudkan oleh Syekh Muqbil pada keterangan beliau
menjauh dari perdebatan, yaitu sesuatu yang dimasukkan pada jenis yang kedua. Apa jenis yang kedua? Perdebatan yang ghairu muthmir, yang tidak ada faedahnya, tidak menghasilkan buah. Wa huwal jadalul ladzi la tahsulu bihi faidatun wala maslahatun, yaitu jadal, perdebatan yang tidak membuahkan atau menghasilkan faedah dan maslahat. Debat tidak menghasilkan faedah dan maslahat. Fatalibul ilmi la yudayyi' awqatahu wa sa'atihi fi hadzal naw'i. Lihat ya kawan, cara bacanya itu pentingnya. Belajar ilmu nahu, kemudian antum belajar kajian kitab. Ya. Antum langsung connect. Kalau yang ngerti kaidah, dia langsung nyambung. Kenapa tadi ana membaca fatalibul ilmi la yudayyi'u awqatahu wa sa'atihi fi hadzal naw'i minal jadali. Seorang talibul ilmi tidak akan menyia-nyiakan waktu dan saat-saatnya dia pada jenis yang seperti ini dari jenis perdebatan. Kenapa dokter Fikih? Yang pertama anda baca awqatahu, yang kedua sa'atihi. Jamak muannas salim. Nah, orang yang belajar ilmu nahu dengan kajian kitab seperti ini sangat-sangat memudahkan. Sangat-sangat memudahkan. Tapi kalau kita cuma sekedar belajar teori, ya, itu agak susah. Kenapa? Karena ilmu tersebut, kaidah yang dia pelajari nempel cuma di otak. Nah, ketika nempel di otak, tidak ada jalan untuk prakteknya, lama-lama akan lupa. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Sifat ibadur rahman, ya, yang mereka berjalan di muka bumi dengan penuh dengan ketundukan. Kalau ada orang-orang bodoh mendebat mereka, mereka akan mengatakan salaman. Sudah, tidak usah mereka ladeni, mereka mengatakan salaman, selamat, goodbye, selamat tinggal. Tidak mau dia ladeni. Qauluhu rahimahullah, faqad rawa at-Tirmidzi fi jami'ihi an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu. Abu Umamah al-Bahili, Sudai ibnu Ajlan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utu al-jadalah." Tidaklah suatu kaum tersesat setelah dia mendapatkan petunjuk. Kanu alaihi, yang dulu mereka berada di atasnya. Maksudnya apa? Ini kelompok, ini orang berada di atas petunjuk, berada di atas hidayah. Fa asbahu dullalan, berubah menjadi orang yang sesat. Apa sebabnya? Utu al-jadal, karena diberi suka debat. Tsumma qara'a ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Tidaklah mereka suka memberikan permisalan kepada engkau ya Muhammad, melainkan dalam rangka ingin berdebat saja. Balhum qaumun khasimun, bahkan mereka itu kaum yang khasimun, suka mendebat, suka membangkang. Hadzal hadis akhrajahu Syekhuna rahimahullah fil Jami'is Sahih wa bawwaba alaihi dhammul jadali bil batil. Ini hadis disebutkan oleh Syekh Muqbil dalam kitab Al-Jami'us Sahih, dan beliau menyusun bab namanya bab Zammul Jadal bil Batil. Fa fihi anna man dhalla ba'da hudan kana alaihi kana ishtighaluhu bil jadali fima la yanfa'. Pada hadis ini terdapat faedah bahwasanya orang yang tersesat setelah dia mendapatkan petunjuk padanya, karena kesibukan dia dengan suka berdebat pada perkara yang tidak ada manfaat. Wa hadza qad yakunu uqubatan lahum. Ini bisa jadi dikatakan hukuman bagi dia. Nah, itu banyak sebagian para penuntut ilmu hengkang dari menuntut ilmu, terhindarkan dari menuntut ilmu karena suka berdebat. Jago sekali di medsos itu tadi. Kenapa? Ditarkihi al-huda,
karena dia meninggalkan petunjuk. Apa petunjuknya? Apa petunjuk? Adamul jadal. Wastibdalud dhalal bil huda. Dan istibdalid dhalal, mengganti ya, petunjuk tersebut ya, dengan kesesatan. Dia ngambil al-hidayah, tadinya sebelumnya ada hidayah, diganti minta tukar dengan ad-dhalal, kesesatan. Bi'sal jadal asbaha makanal huda. Sehingga seburuk-buruk bi'sal badal, seburuk-buruk pengganti tatkala perdebatan memposisikan sebagai petunjuk, ya, mengambil bagian dari petunjuk tadi. Fal jadal bi ghairi faidatin sababun lisyahna wal baghdha wad dhalal wat taraddi wa dhaiqis sudur wa dhiya'il awqat. Perdebatan yang tanpa berfaedah tersebut bisa menyebabkan syahna, kedengkian, permusuhan atau kebencian, kesesatan, at-taraddi, kehinaan, kerendahan, sempitnya dada, dan habisnya waktu. Habis waktu antum meribut saja, akhirnya musuhnya kedengkian, si A, si B, si C. Wa rubbama jadala fi batilin wa huwa la ya'lamu wa huwa ya'lamu. Terkadang dia mendebat, membela suatu kebatilan dalam keadaan dia tahu. Kenapa? Karena dia menginginkan kemenangan, bukan menginginkan al-haq. Wa hadza minat taraddi wal iyaz billah. Ini merupakan taraddi, kerendahan dan kehinaan. Wa lihadza qara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da dzikrihi hadzal hadis. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat tersebut setelah hadis tersebut. Qauluhu ta'ala ma dharabuhu laka illa jadalan bal hum qaumun khasimun. Itu ayat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qablaha wa qalu alihatuna khairun amhu. Ya. Sebelum ayat itu kaum musyrikin mengatakan apa? Alihatuna khairun amhu. Alihatuna, apakah sesembahan kami, Tuhan kami yang lebih baik ataukah dia, Allah azza wajalla? Fi tafsir Ibnu Katsir qala Qatadah yaqulun, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Qatadah mengatakan yaqulun, para kaum musyrikin mengatakan alihatuna khairun minhu, apakah Tuhan kami lebih baik dibandingkan dia, yaitu Allah azza wajalla? Qala Qatadah qara Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud membaca alihatuna khairun am hadza, apakah sembahan kami lebih baik ataukah ini? Ya'nuna Muhammadan wafan. Hadza atau minhu itu kembali kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apakah Tuhan-Tuhan kami itu jauh lebih baik ataukah Muhammad yang lebih baik? Ya. Wa qauluhu ma darabuhu laka illa jadalan mira'an, jalan ay mira'an wa hum ya'lamuna annahu laisa biwaridin 'alal ayah. Mereka tahu, ya, dikarenakan mereka tidak, atau dia tidak mampu membawakan tanda tersebut. Li annaha lima la yuqal, karena perkara tersebut adalah perkara yang tidak bisa dicerna dengan akal. Wahya qauluhu, itu maksudnya perdebatan tersebut, ya. Mereka tahu, ya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW tidak mungkin mampu untuk mendebat mereka, ya. Karena kenapa? Karena perkara tersebut tidak mungkin masuk akal. Wahya qauluhu, yaitu ayat al-ayah, yaitu ayat. Wahya qauluhu innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya kalian wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Kata Allah azza wajalla, sesungguhnya
kalian dan segala sesuatu yang akan kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala merupakan hasabu jahannam, ya, yang akan masuk ke dalam neraka jahannam, yang akan terbakar dalam neraka jahannam. Antum laha waridun, kalian pasti akan mendatanginya. Nah, ini nggak bisa diterima sama mereka. Dalam artian nggak masuk akal menurut orang-orang Quraisy, sehingga mereka mendebat Nabi kita Muhammad SAW. Ma dharabuhu laka illa jadalan. Kenapa? Karena mereka tahu nggak mungkin bisa dilalui gitu loh, menurut pandangan mereka. Summa hiya khitabun li Quraisy wa hum innama kanu ya'buduna al-asnam wal andad wa lam yakunu ya'buduna al-masih hatta yuriduhu. Ya. Ini ayat khitab kepada Quraisy, bahwasanya dulu Quraisy menyembah al-asnam wal andad, berhala, patung. Mereka Quraisy tidak menyembah Masih, sehingga mereka bisa mendatangkan Al-Masih. Tidak mungkin, ya. Fata'ayyana anna maqalatahu innama kanat jadalan minhum, maka sudah dipastikan itu cuma sekedar debat yang ada dari mereka. Laisu ya'taqiduna sihhataha, mereka tidak meyakini kebenarannya. Itu makna ayat. Ada tafsir Ibnu Katsir di sana. Coba ambilin tafsir Ibnu Katsir. Tafsir As-Sa'di, bawa sini. Ini surat apa ini? Az-Zukhruf. Ayat ke-58. Kita baca tafsirnya. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim, faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin walamma duriba ibnu maryam mathalan idza qaumuka minhu yasiddun wa qalu aalihatuna khairun amhu ma darabuhu laka illa jadalan bal hum qaumun khasimun. Kata Allah Azza wa Jalla, walamma duriba ibnu maryam, tatkala Isa dijadikan contoh, ya. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, nuhya an ibadatihi wa ju'ilat ibadatuhu bimanzilati ibadatil asnam wal andad. Dilarang menyembah kepada Isa, bahkan penyembahan kepada Isa dianggap berposisi sebagai penyembahan kepada berhala. Idza qaumuka minhu yasiddun. Ternyata kaummu ya Muhammad, itu orang-orang Quraisy,
tidak bisa terima. Ya. Yastalijun fi khusumatihim laka wa yasihuna wa yaz'umuna annahum qad ghalabu fi hujjatihim wa aflaju. Kaum Quraisy merasa benar gitu loh, berdebat sampai-sampai mereka mengatakan wa qalu a'alihatuna khairun amhu. Afwan, itu kembalinya kepada Isa, sedangkan di ayat ini kembalinya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagian ayat. Iya. Masyaallah, ada faedah ini. Di keterangan yang disebutkan oleh Syekh Adil di buku itu sebutkan pada ayat tafsir Al-Qur'an wa qalu a'alihatuna khairun amhu. Maksud amhu, kalau kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, hu di situ kembalinya ke Nabiullah Isa alaihissalam. Sehingga maksud ayat tersebut kaum musyrikin mengatakan, apakah Tuhan kami lebih baik ataukah Isa yang lebih baik? Sedangkan Ibnu Mas'ud membaca ayatnya a'alihatuna khairun am hadza. Itu berarti apa? Sebagian qiraah pada ayat ini bacaannya bukan amhu tapi am hadza. Ya. Kalau am hadza itu kembalinya ke siapa? Ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu qiraah dari siapa? Abdullah ibn Mas'ud. Haitsu nuhya an ibadatil jami'. Ya. Yang mana juga dilarang dari mengibadai semuanya. Wa syurika bainahum bil wa'id ala man abadahum. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mensyarikatkan ancaman kepada mereka yang menyembah baik berhala ataupun Isa. Wa nasala aidan qaulu ta'ala innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya ya, kalian dan yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Ya. Antum laha waridun. Kalian pasti akan masuk ke dalam neraka jahanam tersebut. Wa wajhu hujjatihim adz-dzalima, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, sisi dalil mereka yang zalim tersebut adalah annahum qalu. Nah, kata mereka, jadi gini, ini ayat kan menyebutkan gini. Ini ayat mengatakan apa? Kalian dan apa yang kalian sembah itu akan dilemparkan kepada jahanam, akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Hasabu jahannam, masuk dalam neraka jahanam. Itu kan ayat ini. Faham antum? Sisi pendebatannya. Jadi gini. Disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, kata Allah Azza wa Jalla, antum innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Antum lihat di situ ayat yang di syarah kitab ini, di syarah nasihati thalabatul ilmi, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Kata Allah, sesungguhnya kalian wa ma ta'buduna min dunillah, dan yang kalian sembah dari selain Allah, hasabu jahannam, merupakan sesuatu yang akan dilemparkan, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Antum laha waridun, kalian pasti akan dimasukkan, kata Allah. Pasti akan mendatangi neraka jahanam. Waridun, waroda, yaridu, datang artinya. Ini ayat khitabnya kepada siapa? Quraisy bukan? Khitabun li Quraisy. Wahum innama kanu ya'budunal asnam wal andad. Quraisy pada waktu itu apa? Nyembahnya apa? Nyembah berhala, asnam. Lam yakunu ya'budunal masih. Mereka tidak nyembah al-masih, sehingga mereka bisa memasukkan masih ke dalam neraka jahanam. Nah, terus mereka mendebat. Apa debatnya? Nah, di sini dijelaskan sama Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, sisi pendebatan mereka, ini ayat kan Allah mengatakan apa? Kalian dan apa yang kalian sembah
akan masuk ke dalam neraka jahanam. Kata mereka, taqarrara indana, kata Syekh Abdurrahman Sa'di, taqarrara indana wa indaka ya Muhammad anna Isa min ibadillahil muqarrabin alladzina lahumul akiba al-hasanah falima sawaita bainahu wa bainaha fin nahyi an ibadatil jami'. Kata mereka, ya Muhammad, kan sudah kita sepakati antara kami dan antara engkau ya Muhammad, Isa adalah orang soleh. Orang soleh pasti dia akan masuk ke dalam surga, gitu loh. Akibatu al-hasanah, hasil yang baik, kesudahan yang baik bagi Isa. Kok kamu samakan dengan berhala kami? Maksudnya gini, kalau seandainya kami dan berhala kami masuk neraka, harusnya kalian juga katakan Nasrani sama Isa juga sama masuk neraka. Itu loh sisi pendebatannya. Faham tuh? Kan itu ayat mengatakan kalian dan apa yang kalian sembah akan masuk ke dalam neraka. Payo katanya. Kalau kami dan berhala kami masuk ke dalam neraka, kalian juga harus mengatakan ya Muhammad bahwasannya Isa juga masuk neraka. Karena kalian melarang kami menyembah berhala, kalian juga melarang orang nyembah Isa. Sama-sama kalian larang, tidak boleh nyembah berhala, tidak boleh nyembah Isa. Alasannya kenapa? Kami akan sama berhala akan masuk neraka, berarti Isa juga akan masuk neraka. Itu debat kan? Debat bukan? Debat. Nah itu yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Sa'di. Falima sawwaita bainahu wa bainaha fin nahyi an ibadatil jami' falaula anna hujjataka batila lam yatanaqad. Sehingga mereka mengatakan, kalau bukan hujahmu itu batil ya Muhammad, tidak mungkin kontradiksi. Ini kan kontradiksi ya Muhammad. Kalau engkau mengatakan berhala kami masuk neraka, engkau harus berani mengatakan Isa masuk neraka. Wih, luar biasa ya syubhatnya kan, debatnya mereka. Masa kami dibilang kami bersama berhala masuk neraka, antum juga harus berani ngomong Isa masuk neraka. Berani tidak ente? Kalau bahasa kitanya gitu loh. Berani tidak antum bilang Isa masuk neraka? Berani tidak sih? Tidak. Kenapa tidak? Kan Isa disembah oleh orang-orang Nasrani. Hah? Bukan Isa yang disembah. Nah. Walam qultu walima qulta, kenapa engkau mengatakan ya Muhammad innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun wa hadzal lafdhu bi za'mihim ya'ummul asnam wa Isa. Nah, kata mereka, kenapa engkau Muhammad mengatakan kepada kami innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun? Kenapa engkau mengatakan ya Muhammad kepada kami sesungguhnya kalian dan segala sesuatu yang kalian sembah akan dimasukkan dalam neraka jahanam? Bahkan matahari itu akan dimasukkan dalam neraka jahanam karena matahari disembah orang. Ya, disebutkan dalam hadis, memang iya benar. Matahari akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Tujuannya untuk semakin panas. Pokoknya segala yang disembah-sembah ini akan dimasukkan dalam neraka jahanam. Nah, itulah didebatnya oleh kaum musyrikin. Ya Muhammad, orang-orang Nasrani itu kan nyembahnya Isa. Berarti antum berani mengatakan Isa masuk neraka jahanam. Syubhat apa enggak? Syubhat antum, kalau antum tidak baca tafsir puyeng juga antum. Ya enggak? Kata mereka, ini kan lafadznya umum, mencakup berhala, Isa. Ini kan ayat ini kan umum. Ayat yang Al-Anbiya 98 itu kan umum. Sesungguhnya kalian wa ma ta'budun, dan yang kalian sembah min dunillah, dari selain Allah, hasabu jahannam, akan dilemparkan masuk ke dalam neraka jahanam. Wa antum laha waridun, kalian pasti akan masuk ke dalam neraka jahanam. Nah, ini kan ayat umum, mencakup berhala, mencakup Isa, mencakup siapapun yang disembah. Ya. Sehingga kata mereka, ini kan kontradiksi. Wa tanaqudul hujjah dalilun ala butlaniha. Ketika hujjah itu kontradiksi, ini menunjukkan batil. Nah, sehingga mereka apa? Mereka senang, bahagia, mereka bisa mengalahkan Nabi kita Muhammad SAW, banggalah mereka. Padahal kata Syekh Abdurrahman Sa'di, wahiyya walillahil hamdu min adhafis syubah wa abtaliha. Ini termasuk syubhat yang paling lemah, paling batil. Kenapa? Fa inna taswiyatallah bainan nahyi an ibadatil masih wa bainan nahyi an ibadatil asnam
li'anna al-ibadah haqqun lillahi ta'ala la yastahiqquha ahadun minal khalqi la al-malaika al-muqarrabun walal anbiya al-mursalun wala man siwahum minal khalqi fa ayyu syubhatin fi taswiyatin nahyi an ibadati Isa wa ghairihi. Ya. Jawabannya kata Syekh Abdurrahman Sa'di, larangan ini ya, Allah Subhanahu wa taala melarang penyembahan terhadap Isa. Difahami? Jadi gini, kata mereka, kata kaum musyrikin itu, ya Muhammad, antum melarang kami menyembah berhala, gitu ya, karena kami dan berhala kami akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Harusnya engkau juga melarang Nasrani menyembah Isa. Kenapa? Karena Nasrani dan Isa juga akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ya benar? Itu konsekuensi ucapan antum. Nah, kata Syekh Abdurrahman Sa'di, dilarang semua. Antum Quraisy dilarang menyembah berhala, Nasrani dilarang menyembah Isa, dikarenakan peribadatan itu semuanya milik Allah Azza wa Jalla, tidak diperbolehkan untuk diperuntukkan kepada makhluk. Makanya dua-duanya dilarang. Difahami? Dua-duanya dilarang. Nah, terus mungkin ada pertanyaan, terus gimana dengan ayat ini bahwasanya kalian Quraisy dan yang kalian sembah akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam? Berarti Isa akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ya benar, Khalifah. Ya benar. Nah, terus pertanyaan kepada antum, kalau antum mengatakan Isa tidak dimasukkan ke dalam neraka jahanam, terus kenapa? Apa alasan antum? Ya dia nyembah Isa, Nasrani nyembah Isa, berarti Isa ikut dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Yusuf, Abdul Razak, Hakim. Jawabannya, antum sudah belajar Qaidul Arba? Sudah belajar? Belum? Ada yang hafal Qaidul Arba? Para malaikat ditanya, Isa ditanya, ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah? Qalu subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihi in qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu fi nafsi. Isa hendak memerintahkan mereka untuk menyembah. Terus malaikat tidak memerintahkan mereka manusia untuk menyembah. Terus siapa yang mereka sembah? Itu semua adalah ya'budunal jin. Mereka menyembah kepada jin, mereka mentaati jin, maka jin itulah yang dimasukkan. Difahami? Seperti itu tadi. Jadi kalau ada yang ngasih syubhat, berarti di sini ayat menyebutkan sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah itu akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Maka kita katakan bukan hakikatnya Isa tidak akan dimasukkan dalam neraka jahanam. Demikian juga malaikat tidak akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena mereka ini tadi, malaikat dan Isa dan para nabi yang lainnya, ada baro'ah. Makanya disebutkan di sebagian ayat, mereka ya'budunal jin, menyembah jin, bukan menyembah nabi tersebut. Jelas? Jelas? Nah, itu maksud ayat ini. Ana ulangi, tsumma hiya khitabun li Quraisy wa hum innama kanu ya'budunal asnam wal andad wa lam yakunu ya'budunal masih hatta yuridu fata'ayyana anna maqalatahum innama kanat jadalan minhum laisu ya'taqiduna sihhataha. Wa dzakara hadits al-mutaqaddim wa dzakara lahu riwayat
Ibni Jarir anna Rasulullah SAW kharaja 'ala an-nas wa hum yatanazza'una fil Qur'an faghadiba ghadaban syadidan hatta ka'annama subba 'ala wajhi al-khal. Juga disebutkan dalam riwayat Ibnu Jarir, Rasul SAW pernah keluar ke tengah-tengah para sahabat, ya, ke tengah orang banyak. Rasul mendapati mereka sedang berselisih tentang Al-Quran, sehingga Rasul pun marah dengan kemarahan yang sangat besar, seakan-akan disirami cuka di wajah beliau. Tsumma qala, Rasul mengatakan, la tadribu kitaballahi ba'dahu bi ba'din, jangan kalian benturkan Al-Quran sebagian dengan sebagian yang lainnya. Fa innahu ma dhalla qaumun qat illa utul jadal, karena tidaklah suatu kaum, ya, tidaklah suatu kaum tersesat melainkan dengan sebab mereka suka berdebat. Tsumma tala, kemudian Rasul membaca ayat, ma darabuhu laka illa jadalan wa hum bal hum qaumun khasimun. Wa jaa fi kutubis salaf wa minha kutubul aqaid, juga disebutkan dalam sebagian kitab-kitab salaf, di antaranya kitab-kitab dalam bab akidah, zammul jadal wal mira' fid din, tercelahnya al-jadal, berdebat, tercelahnya mira' sama ya, jadal mira' itu semakna, sama-sama berdebat maknanya di dalam urusan agama. Wa yahmil ala ma taqaddam atau wa yuhmal ala ma taqaddam minal jadal ghairul muthmir, namun yang tercela tersebut dibawa kepada pengertian yang telah lalu, yaitu perdebatan yang tidak membuahkan, alladzi la faidata fi, yang tidak ada faedah, bal qad yatarattab alaihi madarun katsirah, bahkan terkadang menimbulkan madarat yang sangat banyak. Fa talibul ilmi yabta'idu 'anil jadal wal yashtaghil bima yanfa'uhu minal iqbal 'alal hifdzi wat tafaqquh fid din. Seorang talibul ilmi hendaklah menjauh dari perdebatan dan menyibukkan dengan perkara yang bermanfaat, yaitu fokus untuk menghafal, fokus untuk memahami agama ini tadi. Itu tugas seorang penuntut ilmu. Fokus menghafal, fokus belajar. Wa ta'allumi usulul ilm, dan mempelajari usul-usul ilm, wa fahmil aqidatis sahihah, dan memahami akidah yang benar, wa dirasatil lugha wal mustalah, belajar lugha, belajar mustalah, wa ghairiha min fununil ilm fama indahu waqtun lil jadal bila faidah, dan yang selainnya dari ilmu-ilmu yang ada, sehingga bagi seorang penuntut ilmu tidak ada waktu untuk berdebat, ya ikhwan. Jelas? Nah, jadi seorang talibul ilmi jangan suka berdebat, baik di alam nyata ataupun di alam media sosial. Wallahu ta'ala shawab. Ini kitab ini tidak lama lagi selesai ya, kemungkinan sebelum Idul Adha selesai. Insyaallah ta'ala kita nanti kalau selesai buku ini, kita akan ganti kitab, akan masuk ke kitab namanya Hilya Hamalatil Quran, adab untuk para penghafal Al-Quran, ya. Seperti itu, ya, insyaallah. Naktafi bihadzal qadar.